Zufri, aku hari ini tuh mau konsultasi dan mau belajar mengenai agama Islam. Dalam prinsip beragama Islam. Jadi undang-undang Allah nih, jalankan semua peraturan Allah. Dijalankan peraturan dan dari hati semuanya. Iya, semuanya dari hati. Gimana nih cara ngomong sama mama? Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian mesti subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah, dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan, guys. Terus begitu, yang kedua, kalian wajib follow Instagram Denny Seresta, Cocok Flowit, si Cocok Cici. Terus begitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus begitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, Denis.Cagesta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh, jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Kembali ke kontrakan Denis, suka-suka Denis gitu. Di sini konsepnya. Kontrakan Denis. Iya, karena dihina-hina sama artis-artis itu katanya rumah saya kontrakan. Padahal artis-artis itu juga kontrak. Iya. Jadi hari ini aku datangan tamu kehormatan, Zufri. Amin. Apa kabar? Alhamdulillah, walafiat, sehat. Terima kasih Denis sudah ngundang saya. Terima kasih juga udah menyempatkan waktunya yang sibuk. Amin. Yang lagi rame ini di bulan Ramadan. Dan justru saya sebuah kebanggaan bisa diundang sama orang yang sok kaya dan sok gimana gitu. Iya, namanya juga orang kaya. Namanya orang kaya. Gitu, sampai saya bilang, "Aduh, gue diundang sama cewek pemberani." Berani ngelabrak siapa aja sih masalahnya. Berani tuh bahasa halusnya ya. Bahasa halusnya berani ya. Bahasa kasarnya debleng kali ya. Nah, Zufri, aku hari ini tuh mau konsultasi dan mau belajar mengenai agama Islam. Boleh nggak? Amin, insya Allah boleh. Senang hati kok, saya dengan senang hati insya Allah. Nah, saya kan kebetulan ada kejadian beberapa hari ini yang membuat saya tidak tenang. Yang saya hampir nikah terus nggak jadi. Terus kasiannya cowoknya yang kasian apa saya? Situ sih. Oh, situ apa? Nggak kasihan sih, saya seneng sih. Malah seneng ya? Malah seneng. Daripada saya nikah terus cerai, itu lebih sedih lagi. Jadi kasihannya gagalnya ya. Kasihannya gagalnya. Iya, sangat disayangkan. Kasihan deh lo. Kasihan deh lo, lucu deh. Seneng. Tadinya aku kira gak bakal bercanda-bercanda loh. Oh iya. Iya, ternyata lucu. Iya, amin. Kalau orang lihat saya di TV mungkin serius ya. Kalau di panggungan ya bercanda aja sih, bodor-bodoran aja. Ya, tergantung bayaran sih sebenarnya. Tergantung bayaran ya. Kalau nggak dibayar, diem aja Pak. Tergantung nggak dibayar ya diem aja. Diem aja. Tergantung bayaran sih. Kalau dibayarnya pakai thank you, cembetut. Iya, cembetut. Benar. Nah, Zufri, aku mau nanya. Kalau misalkan kayak saya kan kayak orang-orang di rumah yang sebenarnya Kristen, awam tentang agama ini dan ingin mencoba untuk mualaf, ingin mempelajari lah lebihnya. Nggak salah kan? Nggak salah. Nggak salah. Dan kalau saya memakai hijab seperti ini, karena saya berasa cantik, tenang dan tertutup dan saya merasa lebih beda aja sama diri saya yang dulu. Lebih nyaman, agak aman. Lebih nyaman karena dulunya saya suka pakai bikini. Diomelin mama saya. Terus jadi saya merasa pakai hijab, wah kayaknya lebih baik
gue seperti ini dan gue lebih tenang dan lebih nyaman soalnya mamaku nggak ngomel-ngomel lagi gitu. Yang penting ini Denis dalam beragama itu keyakinan ya. Betul. Kekuatan yakin. Kedua kenyamanan. Kalau dalam sebuah keyakinan menemukan kenyamanan karena memang tidak ada paksaan. Betul. Dalam beragama pun begitu. Kalau dalam susunan aturan agama la ikraha fiddin. Apa itu? Tidak ada paksaan untuk beragama. Tidak ada unsur terpaksa. Iya, lu mau beragama Islam boleh, lu nggak agama Islam juga boleh. Makanya Betul. ketika sudah lakum dinukum waliyadin, untuk mau agamamu, untuk agamaku, di situ toleransinya. Sebab tidak ada la ikraha fiddin, nggak ada keterpaksaan dalam agama. Betul. Gitu. Kamu mau nikah sama seseorang, oh agamanya dia Islam, gua nggak Islam nih. Waduh, gua nggak mau deh kalau bisa agama. Oh ya terserah, up to you lah gitu ya. Karena memang berbalik lagi ke dalam prinsip hidup. Oleh sebab itu prinsip hidup. Dan kalau AA sih subhanallah ya, ke Denis bisa dalam artian ngundang AA hanya untuk sekedar ngobrol, curhat tentang agama untuk mendapatkan sebuah keyakinan. Itu ajib Den. Jarang orang yang kayak begitu. Masa sih? Jarang lah. Orang cuman kalau demen suka sama seseorang, misalnya demen suka sama seseorang, terus lu mau nggak sama kawin sama gue? Kalau mau lu harus Islam dulu. Ya udah gue pindah agama. Habis itu hahe cerai, udahan, balik lagi aja. Nah Kan, itu yang saya nggak mau. Jadi sebenarnya dalam hati juga saya ada orang yang saya cinta lah ya. Oh, ini oke. ini yang sebelum saya Gagal yang kemarin. sebelumnya ya, bukan yang sama yang gagal. Yang sebelum begini. Bukannya begini, bukannya mabokkan itu, bukan. Tapi yang sebelumnya. Tapi kan dulu kenapa saya nggak sama dia, memutuskan karena itu kita beda agama dan sudah ada pembicaraan kalau misalkan kita emang nggak bisa gitu. Nah tapi dan kenapa saya memutuskan untuk mau nikah sama yang ini karena saya untuk membahagiakan mama saya pas segala macem dan setelah saya pikir dengan jernih itu salah Pak. Karena harusnya nikah itu kan seumur hidup. Jadi harusnya dengan hati gitu. Dan gini Dens, dalam ajaran agama Islam, nikah itu bukan karena siapa-siapa. Nggak boleh karena siapa-siapa. Sebab kalau karena siapa-siapa, yang dikarenakannya itu tidak ada, maka akan hilang. Betul, Ya. betul. Ya, jadi karenanya itu karena dalam ibadah dalam Islam itu kalau mau nikah itu niatnya ibadah gua. Karena ibadah satu. Oh nikah itu ada termasuk ibadah? Oh kategori ibadah yang tidak pernah berhenti loh. Oh ya? Baru tahu saya, baru belajar. Ibadah yang tidak pernah berhenti dalam Islam itu satu, nikah. Sholat ada waktunya dong. Zuhur jam 12, asar jam 3 misalnya. Maghrib jam 6 misalnya kayak gitu. Coba. Puasa Ramadan. Dari maghrib, dari subuh sampai maghrib. Iya dong? Umroh pergi ke Mekah. Ibadah. Ya ibadah. Nah tapi yang namanya nikah Den. Memandang, mohon maaf nih ya. Suami istri memandang begini nih. Nilai pahalanya tuh ibadah nilainya 10. Yang benar. Gue kasih tahu nih. Oh iya, baru tahu ya kan. Kan gue yang bukan ya kan. Yang tahu ya, kok jadi gue yang nggak percaya. Iya, nggak percaya. Jadi semuanya nilai ibadah. Hatta dia memandang dinilai ibadah. Memandang saja udah nilai ibadah. Ngasih air segelas. Untuk suami? Untuk suami pulang kantor ngasih air segelas, pahalanya itu 10 Den. Oh. Tapi nggak berlaku kelipatan ya? Oh nggak berlaku ya? Nggak berlaku. Kalau segelas 10, kalau 2 gelas 22 galon, nggak bisa. Oh nah kalau gitu saya mau siapin galon yang banyak nanti buat calon suami saya, ya kan? Jadi ibadah yang tidak pernah ada ujungnya dan tidak pernah berakhir. Sampai berakhirnya dia adalah kalimat innalillahi, meninggal, dan dia kalau suaminya ridho dengan meninggalnya si istri, dia dijamin masuk surga oleh Allah. Tuh dalam Islam begitu. Makanya tidak boleh mempertahankan rumah tangga karena cuma anak. Gue sih mempertahankan rumah tangga cuma gara-gara anak. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Masa nggak boleh? Nggak boleh dong. Berarti harus diapain? Apa logikanya? Ya karena untuk masa depan anak. Nggak gimana? bisa. Sebab kalau rumah tangga cuma mempertahankan cuma karena anak, anak mah ada tumbuhnya, ada gedenya, ada besarnya, ada diambil orang atau pergi dari kehidupan orang tua. Tapi yang terpenting Den, rumah tangga itu bukan karena anak, tapi memang ibadah karena Allah, mendampingi suami dan istri, istri mendampingi suami, suami karena mendampingi istri. Dan hidup yang paling lama itu adalah hidup pasangan, sama orang tua. Betul. Denis hidup sama orang tua berapa tahun sih?
Sama orang tua ya Keluar 30 dari orang tahun. tua? Hah? 30 tahun. Enggak, Tinggal bareng. Maksud Tinggal bareng 20 tahun. 20 tahun. Tapi kalau Dennis bisa menikah bisa sampai 30-40 tahun. Betul, kan seumur hidup. Seumur hidup kan? Seumur hidup. Nah, makanya pasangan yang paling lama yang menemani hidup adalah pasangan hidup. Betul. Bukan anak. Ya anak juga mah ya. anak mah kalau udah gede lewat. Ya juga ya. Gue mau pertahankan rumah tangga karena anak. Anak lu nikah, lu mau apa? Rumah tangga lu tetap jadi berantakan dong. Karena anak lu udah gak ada. Kalau itu apa? Atas dasar cinta maksudnya? Ya, Kalau sudah tidak cinta berarti udah nggak boleh. nggak boleh. Sebab Demi anak kan banyak yang begitu, iya, jujur aja. nggak boleh. Sebab anakmu bakal meninggalkan atau ditinggalkan. Anak akan meninggalkan kita. Anak perempuan akan meninggalkan kita. Diambil sama lakinya. Ya juga ya. Anak laki akan mengambil pasangan hidupnya. Terus kita yang bapaknya siapa yang ngelayanin? Sama istrinya. Istrinya. Betul. Istri dilayanin sama suaminya. Anak nggak mungkin. Sebab dia sibuk dengan urusannya dia masing-masing. Berarti kalau misalnya mereka tidak didasarkan cinta lagi, harusnya cerai gitu. Enggak. Kalau memang iya kalau memang tidak berdasarkan cinta lagi, tidak ada kenyamanan terutama. Sebab dalam Islam prinsip pernikahan itu adalah sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah, ketenangan jiwa. Dennis nih sama calon yang berikut nih, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan jadi. Tenang nih jiwanya nih. Tenang jiwanya. Cintanya nggak begitu cinta deh. Tapi tenang jiwanya. Diajak ngobrol enak, tenang jiwa. Gue kok enak ya kalau nggak ngobrol sama dia, kok gue kangen ngobrolnya ya. Nah itu betul, itu yang aku rasain. Kangen ngobrolnya ya. Celotehannya gue bikin ngangenin deh, kayak gitu-gitu ya. Kayak gitu. Mawadah warohmah, cinta kasih mengikutin. Iya. Ada orang yang dijodohin, awalnya nggak seneng, tahu-tahu bunting dong. Ya Itu bunting sebelum nikah apa sebelum? Ya udah ceritanya ya. Orang dijodohin. Oh iya. Orang dijodohin. Namanya juga kayak kejebak ya kan? Ya kan namanya juga dijodohin. Tapi karena gue udah terlanjur nih. Kenapa ya? Gue niatan gue dijodohin sama orang tua. Tapi gue niatan juga ibadah. Oke deh gue tidur sama suami gue. Tiba-tiba lama-lama tumbuh rasa cinta. Kalau cewek kan biasanya gitu. Tapi kalau cowok kan enggak biasanya. Enggak juga sih. Gue cowok juga ya? Gue makin lama makin hot. Masa sih Malu doang. lucu deh. Ih, seneng. Terus udah gitu sebenarnya ya kalau dari hati sejujur-jujurnya. Nih kan emang aku kan yang cintanya sama yang sebelumnya kan yang beragama muslim ini. Ya, tapi kalau misalkan suatu saat aku pindah, aku nggak ngomong nggak tahu kapan dan aku juga nggak mau asal ngomong gue bakal pindah. Gitu. Jadi aku masih nggak tahu, jujur, cari jati diri. Nah, kalau suatu saat aku pindah, aku tuh nggak mau pindah karena dia. Karena yang terjadi akan kalau misalkan aku pindah karena dia, saat aku cerai sama orang lain, sama orang lain, kawinnya berapa kali? Kalau aku nikah sama dia karena aku pindah agama karena dia dan aku cerai sama dia, yang aku lakukan aku akan pindah lagi nanti ke agama aku. Bisa gitu kan? Dan terjadi makanya, banyak di kalangan orang manusia banyak kan yang kayak gitu. Den, nikah ini bukan nikah nih, sebelum nikah ya, mungkin balik ke agama dulu. Aku jadi mau pelajari ini, yakin bahwa pilihan hidup untuk keselamatan di dunia gua dan di akhirat gua pegang Islam. Gitu. Itu dari hati, harus begitu. Harus ngomong begitu. Iya. Pilihan gua adalah Islam. Gitu. Betul. Apapun resiko dan konsekuensi gua mengambil ajaran gua memegang ke ajaran Islam, itu resiko gua. Dan gua yakin ketika gua mengambil ajaran Islam, maka gua akan selamat dunia akhirat. Itu langkah awal. Itu niatan awal. Dan kalau sudah mantep, sudah yakin. Sudah yakin, lu mau nikah kita dengan seseorang itu, lu mau nyerain gua, lu mau setia sama gua, lu nggak setia sama gua, bukan karena lu gua masuk Islam. Karena gua punya keyakinan. Karena yakinan gua. Kalau gua milih agama ini, gua akan selamat dunia akhirat gua. Ada lu nggak ada lu, gua nggak peduli. Betul. Dan, harus begitu. Dan harus gitu. Dan ketika amit-amit ketika cerai, ya aku teguh tetap begitu. Iya. Dan aku nggak akan. Dan banyak kayak dari yang yang biasa-biasa aja pindah kemudian jadi istiqomah, kayak mohon maaf siapa yang kemarin Angelina Sonda ya. Kan awalnya non muslim. Kemudian dia pindah agama dong. Terus kemudian dia malah berhijab dong. Malah kuat dia agamanya. Kayak gitu juga banyak. Karena memang niatan awalnya. Niatan awal dari hatinya. Dari hatinya, itu yang terpentingnya. Jadi ketika dia memilih agama untuk menjadi sebuah keyakinan, oke. Gua untuk jalan selamat gua dunia akhirat gua ya gua ini kayak gitu. Dan keuntungan terbesar Den, ini perlu ketahui. Dennis sekarang usia 30 tahun. 30. Akil balik usia berapa?
Akil balik itu apa ya? Akil balik Mohon maaf. itu puber. Puber itu 17. 17. Puber itu saat PMS ya? Oke. Berapa? Berarti sekitar 15 16 tahun ya, 15 tahun ya. atau 13 tahun yang lalu. Mm. Kalau dalam Islam, sebelum usia puber itu dosa dan pahala ditanggung sama orang tua. Oh gitu. Dennis berbuat baik, pahalanya buat orang tua. Dennis berbuat jahat, itu juga dosanya buat orang tua. Sebelum puber. Sebelum puber. Oke. Ketika puber, dosa dan pahala buat Dennis. Oke. Berbuat mau mabok, mau zina, mau lacur, mau judi, mau tek-tek bengek, semua yang dalam ajaran agama misalnya yang diharamkan dalam ajaran agama maupun negara. Semua ditanggung sendiri. Setelah puber. Setelah puber, usia 30 tahun, udah ucapin ikrar syahadat, Allah hapuskan semua dosa. Bisa tuh ya? Bukan bisa, memang begitu jaminannya. Malah dalam artian lebih untung Dennis daripada AA. AA sekarang usia berapa ya? AA berapa? Berapa usia? AA ke 17 tahun lah. AA ke 17. Usia AA sekarang 45. Nggak kelihatan AA. Nggak kelihatan AA ke 17. Nah, iya. Karena AA ini selingan. Iya, Jobnya banyak. Senang. Awet muda. Iya. Tergantung jawabnya. Kalau AA sekarang usia di 45. Berarti usia balik AA di usia 15 tahun. Betul. Berarti AA sudah melampaui di usia 30 tahun. 30 tahun AA bikin dosa. Banyak nggak, Dok? Banyak dong, 30 tahun. AA, apa aja tuh dosanya AA? Iya banyak dah. banyak dosa, 30 tahun dong. Nah, AA segitu banyak 30 tahun. Tapi Dennis masuk Islam, Allah ampunkan 15 tahun yang lalu. Mulai dari nol kayak pom bensin. Mulai dari nol ya? Iya. Kayak pertama, iya Iya, pom bensin. kayak pom bensin. Iya, kayak pom bensin. Iya, Mulai dari nol. mulai Itu dari ketika saya Ikrar. mualaf. Iya, ketika itu ikrar apa ya? syahadat. Ikrar itu apa? Ikrar syahadat mualaf. Oh, ikrar itu mualaf. Iya, asyhadu alla ilaha mengucapkan menyatakan masuk Islam. Saat itu Allah ampunkan semua dosanya. Kembalikan nol. Saat itu meninggal dunia dijamin masuk surga sama Allah. Oh gitu. Mau langsung? Saya enggak, kalau aku masuk pun juga bukan karena mau menghapus dosa, tapi kan harus kenyamanan utama Iya, itu dulu ya. Yang kenyamanan. pertama itu apa tadi kuncinya? Ya ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Iya, kalau gua masuk Islam ya memang pilihan hidup. Ya emang pilihan hidup, bukan karena biar dosanya kapus, biar inilah karena jalan hidup gua yang bikin gua selamat dunia akhirat gua. Gitu harus berpikirnya. Kalau cuman karena yang lain nggak bisa deh. Makanya bisa. yang disebutkan karena Allah itu, lillahi ta'ala, karena Allah itu untuk keselamatan dunia dan akhirat. Makanya kalau dalam definisi agama itu adalah Islam nih ya. Wad'un ilahi unsa ikun lidawil ukuli salimati fi solahi ma'adihim wa ma'asihim. Minta tisu kek. Udah gak dikasih minum. kan puasa AA. Iya. Gak dikasih makan. Ada nanti pas bukber. Oke. Fi solahi ma'adihim wa ma'asihim. Wad'un ilahiyun itu undang-undang Allah, pelaturan Allah yang Allah berikan agama Islam nih kepada orang yang berakal sehat. Akal tuh sini ya. Otak tuh sini. Otak sini. Bukan sini. Bukan sini. Iya, apalagi di sini. Iya di sini ya. Iya, makanya otak sini. Makanya kalau orang lu nggak punya otak lu sini. Oh gitu ya. Otak lu sini gitu ya. Ya. Otak lu di sini. Wad'un ilayun sa'ikun dijauhi kulli salimati. Undang-undang Allah yang Allah berikan, yang Allah amanahkan kepada orang yang memiliki akal sehat. Fi sholahi ma'adihim wa ma'asihim, untuk kesejahteraan, keselamatan dunia akhirat. Begitu dalam prinsip beragama Islam. Jadi undang-undang Allah nih, jalankan semua peraturan Allah. Dijalankan peraturan dan dari hati semuanya. Iya, semuanya dari hati, dan itulah yang akan menjamin kita masuk ke dalam surganya selamat dunia akhirat kita. Itu. Terus kayak aku gini kan belum mualaf, ada hukumnya nggak sih, boleh nggak sih pakai hijab gini? Nggak masalah. Nggak masalah ya. Karena kayak seperti yang saya bilang tadi, saya merasa tenang apa segala macam. Apalagi kalau ke puncak kayak gini, anget. Anget ya, benar. Lucu banget ya. Terus udah gitu masalahnya, saya kan punya anjing nih. Gimana tuh Pak Ustadz? Emang haram? Dalam agama memang nggak boleh. Kenapa? Kan anjingnya lucu. Dia menemani saya pagi siang malam. Diperbolehkan untuk memelihara. Tadi anjing yang tadi. Iya, ada tiga. Iya. Sebenarnya gini, dalam ajaran agama ya,
agama itu dalam ajaran agama Islam itu dua sebenarnya pendapatnya, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Oh, ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan, tapi mazhabnya bukan Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Maliki yang ada di misalnya di Iran, di Bangladesh atau di mana gitu. Makanya dia banyak berkeliaran anjing karena memang menurut mereka nggak najis. Tapi bagi mazhab Imam Syafi'i itu adalah najis mughalazah. Yang kalau kena jilatannya saja itu harus dicuci menggunakan air. Betul. Dan tanah sebanyak 7 kali kan. Gitu. Nah, kenapa kita dilarang? Sebenarnya ada yang membolehkan juga. Imam Syafi'i boleh. Tapi ada yang boleh juga. Boleh melihara anjing, tapi anjingnya untuk berburu dan keamanan. Oh, anjing saya kan menjagain saya. Ngintil kemana-mana. Iya, menjaga hati saya supaya tenang. Iya, salah. Kalau untuk berburu boleh. Untuk jaga keamanan boleh, kayak anjing herder kayak gitu kan, itu boleh. Tapi kalau mohon maaf, kalau yang nggak ada daripada itu, Imam Syafi'i mengharamkan itu. Kalau buat temenin saya bobo, Apalagi temenin bobo, kan terpunya teman bobo bakal. oh iya nanti lagi. ya, nanti akan ada. Aduh. Amin, doain ya. Nanti kalau Aduh. misalkan nggak jadi sama yang ini, AA cariin yang lain ya. Iya. Mudah-mudahan teman bobonya segede anjing yang tadi. Tapi berarti kalau misalkan saya punya anjing gitu harus Ya. harus. Harus totalitas dalam agama. Betul. Ya, totalitas dalam agama kan ya, mungkin ada saudara kita yang non muslim, yang masih saudaranya masih kasih Semua sama- saudara saya non muslim. Ya, apalagi ada yang masih non muslim, kasihlah sama mereka yang bisa kita dijenguk sama ke dia kan. Sebagai bentuk rasa sayang kita sama binatang, Saya sayang banget sama binatang. yang penting tidak satu tempat dengan kita. Oh, yang penting tidak serumah. Ketika serumah, sebab malaikat tidak akan masuk kepada di rumahnya itu yang ada anjing atau patung yang 3 dimensi. Mohon maaf karena saya awam, saya mau nanya, yang bikin dosa itu jilatannya atau dengan keberadaannya atau apa? Semuanya. Semuanya, walaupun dia ada di sini juga. Walaupun dia ada di sini, maka malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada 2. Satu ada anjing. Betul. Anjingnya Kok pelan gitu ya. sih? Anjingnya. Itu segitu nada pelan loh. Oh, iya. Ada anjing. Ya. Anjingnya biasa aja Iya, dong. dia bilang, anjing gitu. Atau yang kedua ada patung. Malaikat tidak akan masuk ke situ. Patung apa? Patung orang. Patung binatang, patung. Tapi kalau orang kaya tuh depan rumahnya suka ada orang anak kecil pipis tuh. Ah. Nggak boleh tuh kayak begitu. Oh, itu nggak boleh? Nggak boleh. Oke, kalau kayak di Bali-Bali gitu kan, itu nggak boleh tuh ya? Nggak boleh kalau dalam ajaran agama Islam, nggak boleh. Makanya itu dalam fisiknya dia ya, fisiknya anjing. Kemudian kalau kena jilatannya, itu sama di seteru namanya. Apa itu? Itu dicuci dengan 7 air, salah satunya adalah menggunakan tanah, begitu. Sampai pakai tanah. Pakai tanah. Gunanya? Salah satu. Wallahu alam, syariat ajaran agama menyuruhnya salah satunya menggunakan tanah. Oh, nggak apa-apa kan saya nanya detail ini karena saya benar-benar nggak awam, benar-benar apa-apa. dari juga keluarga berani- saya. Saya juga nggak menyalahkan situ nanya, saya Oh jawab. iya, kok. oke juga ya. Ngapain kita berantem ya? Nah, kayak gitu. Nah, terus kemudian Dennis terlanjur sayang sama anjing itu kan, karena memang dari kecil misalnya dipelihara. Iya, bobonya bisa. sama saya. Apalagi bisa kayak begitu. Berarti ke depan anjing dititip ke rumah saudara atau di rumah mama, yang suatu saat kita bisa tengok dia. Boleh saya jenguk. Jenguklah, tengoklah. Tapi dengan syarat dia tidak lagi tinggal sama kita. Yang kedua, berarti kita sudah tidak boleh berinteraksi dengan bagian moncong. Ada ulama yang membolehkan kita bergesekan dengan itu anjing, asal dua-duanya kering. Pakai hair dryer dulu. Bukan, dua-duanya kering. Pokoknya terserah mau pakai hair dryer, yang penting dua-duanya kering. Tangannya nggak basah, anjingnya nggak lagi mandi. Iya, namanya juga dua-duanya kering, Dennis. Kan saya. Bikin ngeselin loh. Dua-duanya kering. Kalau salah satunya ada yang basah, maka dia termasuk najis mughalazah, sama dengan moncongnya. Oke. Gitu. Apalagi jilatannya. Apalagi jelatannya. Gitu. Oke. Berarti kedepannya harus begitu, Dennis. Siap. Ya. Ini karena Siap. memang posisi kayak gitu ya, ada anjing kayak gitu. Gua ambil ngaget tadi, asli gua ngaget. Terus tapi Pak Ustadz banyak juga tuh kan orang yang ngomongnya najis sama anjing tapi masih pada pemabokan. Apa itu? Pemabokan, minum. Masih minum? Masih minum alkohol juga nggak boleh kan? Iya, nggak boleh. Iya. Banyak banget tuh teman-teman saya yang muslim nggak mau megang anjing tapi pemabokan. Loh. Iya minum. Jadi gini, ada harus dipahami Den. Ya.
ada syariat yang sifatnya personal, ada yang syariat bersifat umum. Maksudnya? Anjing Heeh. itu anjing. Kita mencoba dengan intonasinya. Maksudnya aku nggak ngerti. Itu syariat secara umum. Oke. Orang yang bisa lihat. Syariat itu apa? Syariat itu ajaran. Ajaran secara umum. Ajaran secara umum bahwa anjing itu haram Betul. bagi agama Islam. Masalah dia mabok itu personal Dia, dia, pribadi dia. pribadi dia. Ada lagi orang yang suka gini, Den. Orang Islam nih, gua nggak dijilbab dulu. Yang penting hati gua bener. Nggak bisa. Berarti Sebab syariat, ajaran agama, lu nyuruhnya secara zahir, lu suruh nutup aurat. secara Aurat lu. iya dari otak sampai hati kalau udah Islam, berarti pertama langkahnya harus berjilbab Iya dulu. harus itu. Nggak bisa mengatakan yang penting mah hati yang bener. Daripada pala ditutup hati nggak bener, salah. Palanya dulu tutup. Hati mah urusan pribadi lu dengan Allah. Berarti beneran saya dong ya? Apa tuh? Pakai hijab Gua dulu. nggak tahu, gua belum nanya. Oh ya gitu ya. Iya, Iya, begitu. coba dulu. Jadi Coba dulu baru coba hati. masalah karena kalau pakai jilbab, pakai hijab, lu bukan urusan lu doang sama pribadi lu sama Allah. Misalnya nih yang Islam ya. Tapi urusan lu sama gua. Gua sama Allah gua, sama Tuhan gua. Lu sama Tuhan lu, sama Tuhan gua sama Tuhan gua. Coba apa maksudnya? Gua ngelihat lu, dengan lu tidak berhijab, gua dosa. Gara-gara Oh gitu? Ya iya. Yang ngeliat pun juga dosa. Lu dosa. Gua ngelihat lu dosa. Gua dosa nih. AA ngelihat lu dosa misalnya. Karena lu begitu gue jadi dosa. Dan itu urusan gue dengan Allah. Gara-gara lu begitu gue punya masalah dengan Tuhan gue. Gitu. Untung aku pakai hijab jadi AA nggak dosa. Nah gitu. Kebalikannya. Kalau lu punya prinsip yang penting mah hati aja. Masalah pala mah urusan itu mah nggak penting. Salah. Urusan hati lu dengan Allah. Jangan melibatkan urusan lu dengan urusan gua. Dengan sama ngelibatin gua. Betul. Lu ngebuka aurat, lu masalah pribadi lu dengan Tuhan lu dan itu melibatkan gua yang melihat. Gitu. Wajar kalau gitu jangan dilihat. Enggak gimana enggak ngeliat lu ada di depan ya enggak? Oh iya iya. Dia Bener masih juga. ngobrol begini. Ya, Bener juga ya. Berarti yang Iya. lihat juga dosa. Aku tuh kira kalau misal pakai hijab selama ini kita pikir mungkin yang nggak Jam muslim. berapa sih? Muslim. Masih lama maghrib. Sama. Gak apa-apa lah sama sini sama saya lucu. Ya kan? Terus segitu kayak gini. Berarti baru tahu aku yang lihat pun dosa gitu. Nggak usah, makanya. Oke. Makanya kalau ada orang bilang apa namanya? Hati, yang penting hati dulu. Baru ntar pakai jilbab. Salah, hati aja dulu. Jilbab aja dulu. Beneran saya dong ternyata. Iya, Oh, masalah iya loh. pribadi lu bener apa enggak mah urusan lu sama Tuhan. Iya iya. Bukan jangan melibatkan gua dong. Berarti- Hati lu bener. Lu nggak pakai jilbab, lalu lu dosa gua dosa, enak aja lu. Berarti ngerusak mata lu gitu ya. Iya gitu. Lalu Oke, yang oke. enak, lu yang bergaya-gaya dengan rambut lu lah, gua nikmatin apa gitu. Terus Makanya penting mah hati di jilbab aja dulu. Terus udah gitu juga kan kalau aku kan paling berat tuh sebenarnya tuh pisah sama anjing aku juga salah satunya ya. Nah terus udah gitu banyak juga kan jadi saya mau cari perbandingan pembelaan gitu ya nggak salah kan. Jadi terus udah gitu banyak juga tuh kan Namanya ngobrol orang. mah suka-suka Den, terserah lu. Iya mau Jangan megang cuma ngobrol megang lebih- anjing nggak Orang mau. jadi jelekin nggak malu boleh-boleh aja. Iya. Megang anjing nggak mau tapi suka main cewek contohnya laki. Dosa nggak? Ya dosa lah. Lagi-lagi bilang kalau urusan itu urusan personal. Kalau itu mah syariat secara umum, ajaran secara umum. Kalau anjing tuh, kalau lu main cewek, lu zina, lu lacur, itu mah urusan pribadinya dia. Tapi di belakang suami atau di belakang istrinya? Kurang ajar. Kurang ajar. Nah itu berarti apa? Perselingkuhan dong? Iya. Dosa dong. nggak itu? Dosa lah. Dosa ya? Dosa. Gede Tetep nggak dosanya? Dosa jadi tergantung lah. Kalau jinah muson, Apa tuh? jinah muson itu jinah orang yang sudah pernah menikah. Itu hukumnya ranjam sampai mati. Dalam kalau Jinah sama muhson. Jinah Munson. Muhson Muhson. itu aku udah nikah. Misalnya kamu udah nikah, nah kita berzina nih. Kalau syariat ajaran agama, kalau negaranya menggunakan hukum Islam, kita ini dilemparin sampai mati. Gitu. Serem ya? Iya. Saking menjaga kehormatan itu. Jadi kalau misalkan udah nikah, aku juga udah nikah, terus kita itu Zina, itu dilemparin sampai mati kalau dalam hukum agama.
Karena kita nggak berlaku, ukuran agama di kita nggak begitu, maka hal itu lewat-lewat aja dah. Dianggapnya malah biasa. Oh, kalau misalkan AA-nya sudah menikah, sayanya single. AA yang kena. AA dosa. Akunya? Ya sama dosanya, tapi hukumannya beda. Hukuman aku diambil AA. Ya AA mah habis sama langsung. AA yang dilemparin batu. Nah, gitu. terus udah gitu kalau selingkuhannya habis gimana selingkuhannya? Apa tuh? Harusnya dikawinin gitu. Jangan zina dulu lah, Den. Oh gitu. Kumaha sih? Ya kan aku kan nanya. Gitu mah kumaha. Ya jangan zina dulu lah. Kalau sudah terjadi kayak gitu, ya sudahlah, tunggu masa iddah. Misalnya udah cerai nih, suami istri udah cerai, ini udah cerai, ya tunggu masa iddah. Tunggu suami istri cerainya dulu, baru zina. Hah? Gimana sih? Baru nikah, Den. Oh, nikah. Kenapa jadi zina sih? Jadi Ya kan namanya belajar untuk jadi yang lebih baik. Iya, Kalau nggak belajar saya mana tahu. Iya, yang salah gua. Jadi Ini salah gua sih, orang nggak tahu ya. Orang nggak tahu nanya ya. Gua tunggu jawab. cerai, terus gitu nikahin saya, baru boleh zina. Udah nggak zina dong jadinya ya. Yang nyebut sih, iya dong, jadinya pahala kalau iya itu dong, ya. berpahala dong. Berpahala. Makanya dalam Melakukan hukum hubungan. Islam itu, kenapa zina itu sampai sebegitunya? Bukan kejam, bukan ekstrim, ajaran Islam. Justru menjaga kehormatan. Coba kalau nggak begitu, orang sesuka-sukanya, Den. Iya. Sesuka-sukanya berhubungan badan tuh. Kenapa? Karena memang tidak dalam ajaran agama. Makanya agama Islam itu menjaga kehormatan diri. Kenapa dalam hukum Islam orang membunuh dibunuh lagi? Sebab begitu berharganya nyawa. Nyawa bayar nyawa. Gitu. Kan itu saking berharganya. Dan ajaran agama itu sebenarnya gitu. Bukan ekstrim, bukan sadis. Tidak ada hukum agama yang mengarah ke dalam unsur kesadisan atau zolim. Gitu. Sesuai dengan perbuatannya. Nggak mungkin dong orang nyolong duit 20.000 kemudian tangannya dipenggal. Kan dalam Islam gitu ya. Iya. Tangannya dipenggal. Tergantung Tergantung berapa duit. Tergantung berapa duitnya. Kalau 98 juta ke atas ya baru. Lah kalau cuma 2.000 mah nggak masalah. Nah, ikhlasin aja. Ikhlasin aja. Harus 2.000. Namanya cuma 2.000. Nyolong lagi nih Den. Ini perbandingan agama nih. Nyolong lagi nih. Nyolong berapa nyolongnya? 10 juta. Kenapa lu nyolong? Lapar, Pak. Lapar. Iya, kenapa? Nggak ada perhatian Pak dari pemerintah saya, dari RT saya. Yang kena bukan saya, RT-nya malah yang kena. Dosanya? Iya, enggak yang dihukumnya. Oh, dihukumnya. Begitu. Jadi Islam itu hukum Islam itu tidak serta-merta lu berbuat salah lu hajar, enggak begitu. Ada dasarnya. Ada dasar, ada proses. Oke, ada prosesnya. Ada prosesnya. Saya buka kacamata dulu biar lebih pintar. Iya. Biar lebih jelas. Ya. Gitu. Terus udah gitu, mau nanya. Kan kalau misalkan pindah Islam itu saya nikah saya Islam, Islam. Terus udah gitu dibolehkan punya pacar banyak, istri banyak. Poligami. Ya kan? Benar nggak? Boleh kami. Iya, itu boleh punya pacar banyak, boleh punya istri banyak. Istri banyak bukan pacar banyak. Oh ya, istri banyak. Itu boleh. Dalam ajaran agama Islam boleh. Nanti saya di poligami. Iya. Tergantung laki lu. Kalau dia mau kawin lagi kawin. Kalau dia gimana tuh? Ya gimana ya terserah sih. Kan nanya. Nanya. Masa gue nanyanya ke gue tergantung laki lu lah. Iya kan maksudnya kan kalau cewek kan pasti kan nggak mau sebenarnya. Gini kan. Den, dalam ajaran agama menikah itu sunnah. Nih ya, aku ambil secara garis besar secara agama Islam. Menikah itu sunnah. Harus, wajib. Sunnah itu pekerjaan yang disukai oleh Nabi dan dilakukan oleh Nabi Muhammad. Oke. Itu berlaku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Betul. Kalau menikah lagi bukan sunnah. Itu mah wajib. Bukan. Enggak ada hukumnya. Tapi boleh orang nikah sampai 4. Maksimal. Kalau lebih dari 4 zina yang kelimanya. Gitu. Jadi kalau dalam Islam diperbolehkan orang menikah sampai 4. Tapi menikah lagi itu bukan sunnah ya. Nikah yang pertama itu sunnah. Sunnah. Yang kedua, 3, 4-nya itu bukan sunnah. Apa? Itu Hobi. diperbolehkan. Hobi. Itu boleh. Oh, boleh. Boleh dia nikah sampai 4 gitu. Tapi menikah lagi kedua, ketiga, keempat ada kriterianya sendiri. Apa? Ya apa? Misalnya nih, Denny sebagai seorang istri nggak memuaskan.
nggak memuaskan, Mm-mm. atau ada faktor yang memang membuat si laki-laki ilfil, Mm-mm. itu boleh dia nikah lagi. Dengan izin? Tanpa izin pun boleh. Iya. Emang. Oh, tanpa izin pun boleh? Ya boleh. Diam-diam? Diam-diam. Nah, nanti Lebih baik ceweknya... minta maaf daripada minta izin. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu boleh menikah secara diam-diam tanpa izin? Kalau dalam agama boleh. Boleh. Kalau pegawai negeri ASN nggak boleh. Karena duitnya nggak cukup? Nggak cukup. Oh, boleh? Boleh. Tanpa izin dari istri sahnya? Boleh. Tanpa Diam-diam. izin. Sebab menikah lagi tanpa ada syarat harus dapat izin dari istri pertama. Tanpa ada syarat? Tanpa ada syarat. Hah? Iya, tanpa ada syarat. Jadi ketika gue nikah lagi, gue ketahuan, ya tinggal minta maaf. Dan istri harus memaafkan? Ya iyalah, harus nerima. Kalau enggak? Terserah. Dosa. Mau gugat cerai atau mau lanjut atau Kalau enggak tidak. dosa enggak? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Gua nggak mau, gua poligami. Gua nggak mau poligami. Boleh lu nggak poligami, tapi lu jangan menentang syariat poligami. Jadi gini, dalam ajaran agama, ini sebenarnya dia mau memperdalam agama, sebenarnya bukan memperdalam poligami sebenarnya nih. Jadi enggak, soalnya kan ada kekhawatiran seperti itu, kemungkinan besar. Oke. Jadi poligami boleh seseorang poligami. Lu kenapa mau nikah lagi? Tanya sama suami. Kenapa sih lu mau nikah lagi? Ada bahasa gini awalan, lu boleh nikah lagi, tapi kasih tahu gue. Apa penyebabnya lu nikah lagi? Oh, kalau itu boleh. Boleh. Dan istri harus terima. Ya terima lah. Nah, terus itu yang cewek keduanya jadi pelakor dong? Sebenarnya emang gak ada pelakor dalam Islam, Den. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Orang dia yang dikawinin. Oh iya kan dikawinin ya. Iya, dia dikawinin kan, pelakor itu perebut laki orang. Iya. Nggak bakalan lakinya kawin sama dia kalau si lakinya nggak nikahin dia mah. Kalau nggak dinikahin justru pelakor. Nah, kalau nggak dinikahin jadi pelakor. Oh. Justru kalau udah nikah mah nggak pelakor. Waduh, tapi kok terus nanti masih tinggal serumah gitu sama empatnya saya. Kalau nikah. Iya, enggak ke sono-sono juga kali, Den. Ya kan aku kan pikir panjang, Nah, gini. Nah makanya urut nih, Aku menikah kan- lagi seorang itu harus ada asbabnya. Si perempuannya ini kenapa? Nih istri nih nikah lagi, kenapa? Oh dia karena memang dia nggak bisa begini. Ya dong. Udah gua kasih tahu nih. Misalnya bini gue namanya Denis. Den, ketek lu jaga. Jangan hitam. Jangan hitam. Den, sikat gigi. Den kalau mandi pakai sabun, jangan pakai rinso ya. Udah berkali-kali nih gue kasih tahu. Iya nggak? Iya. Den kalau mau kemana-mana pakai apa? Pakai pakaian yang pas. Udah berkali-kali dikasih tahu. Misalnya nggak berubah-ubah juga, bikin ilfil, boleh nikah lagi gue. Gitu. Atau maaf ya Den, kita udah nikah 15 tahun nggak punya anak. Gue pengen punya anak, gue pengen punya keturunan. Gue Itu mau boleh. izin ya, gue mau ngasih tahu ya, gue mau nikah lagi ya, gitu. Itu boleh. Itu boleh. Ada asbab-asbab tertentu. Ada sebab-sebab tertentu. Kalau Nggak misalnya langsung. kayak Denis, udah cantik, kaya raya, Amin. terkenal, Amin, terus ya. kemudian memuaskan di atas ranjang, di bawah ranjang, Sama di di atas- tengah-tengah ranjang, atas dapur. dia di mana aja dah pokoknya ya, Ya. udah memuaskan. Apa penyebab lu nikah lagi? Kalau cowoknya PK, Apa itu? nggak boleh ngomong ya. Ah. Penjahat kelamin. Oh, nggak boleh ngomong tapi diomong. Nggak boleh diomong. Ya kalau itu beda, Beda ya. beda lagi. Tapi- hanya menyampaikan dari karakteristik sebagai seorang agamis ya. Oke, tapi Gitu. sekali lagi itu sah ya. Sah, boleh dia nikah Itu- lagi tapi dengan ya itu tadi. Makanya Denis jangan terlalu dibayang-bayangin dengan poligaminya. Iya kan kepikiran kan, kalau aku kan orangnya kan ini mikir Ya panjang. tanya Jadi dong sama dia, kamu nikah ya, boleh nikah, tapi kamu jangan poligami ya. Kalau kamu pengen poligami, kasih tahu aku kenapa kamu pengen poligami. Itu. nah kalau sayanya mau poligami juga. Poliandri lu. Oh, poliandri. Iya, Denis poliandri. Ya Aku nggak ada. boleh? Hah? Aku boleh. Nggak ada lah dalam ajaran agama mah. Dalam ajaran Islam yang nggak ada poliandri lah, Den. Jadi yang boleh Kalau lu ntar Denis poliandri boleh, ntar kalau bunting hamil anak siapa? anaknya Mas Bram. Ya. Rame-rame. Rame-rame. Binti rame-rame. Gitu ya. Gitu. Nggak boleh ya? Ya nggak boleh lah. Oh, tapi agak nggak adil ya. Mohon maaf ya, bukan itu. Bener dong.
Iya sih. Iya sih, iya kan Ada buat saya. Ada 4. Sayanya Dalam agama 1. ini Den. Dalam agama itu ada 4 hal. Dalam agama Islam ya. Iya. Ada 4 hal yang tidak boleh ditolak tapi tidak diterima sama seorang perempuan. Satu, poligami. Betul. Itu tidak boleh ditolak tapi nggak diterima sama perempuan. Aku harus menerima. Iya. Kenapa nggak boleh ditolaknya? Bilang nih ya 4 ini kenapa nggak boleh ditolak? Karena ini diperbolehkan dalam agama. Tapi nggak diterima sama perempuan. It's okay. Nanti Karena masalah di hati. Nah, nanti aku kasih tahu jawabannya tentang poligami. 1. Yang kedua Den, tentang warisan. Dalam Islam laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Itu nggak diterima sama perempuan. Gua anaknya, lu anaknya, kenapa gua beda dapat bagiannya? Atau yang kedua, itu masa iddah. Iddah itu masa menunggu ketika bercerai. Iya. Jadi masa iddah, Dennis ceraikan meski seorang suami, Dennis boleh menikah lagi kalau sudah 3 bulan 10 hari. Kalau laki-laki habis menceraikan, nggak ada masa iddah. Boleh kawin lagi besokannya? Boleh, besok. Gua ceraiin jam 7, jam 7:05, gua nikah lagi boleh. Tapi kalau Dennis tunggu 3 bulan 10 hari. Oh gitu ya? Ya, kenapa? Sebab masa ada head, ada mensnya. Jangan-jangan setelah diceraikan kamu lagi hamil anak saya. Oh iya bisa jadi. Makanya begitu. Kalau laki-laki mah nggak hamil dong. Iya. Kenapa laki-laki tentang warisan 2? Sebab laki-laki mau membawa istri. Makanya dia membawa istri itu makanya bagiannya 2. Kalau perempuan dibawa sama suami, makanya dia bagiannya 1, begitu. Itu ditolak loh. Dia nggak diterima sama perempuan. Ini dari hati kan, Iya. karena kan nggak ikhlas dong ya, masa laki gue dipakai bukan dipakai apa bukan dipakai ya, pakai kasar ya, apa ya bahasa halusnya ya, setubuhi rame-rame ya kayak gitu. Kalau bicaranya kan bukan jealous dong, cemburu. Iya, makanya bicaranya bukan rasa. Kalau yang 4 ini itu ditolak dengan rasa tapi harus masuk ke logika. Gitu. Yang ketiga, yang keempat, yang perempuan tidak mau, yang perempuan tolak nih. Tapi mau nggak mau harus terima. Izin. Dennis nikah sama A, suaminya A, Dennis keluar rumah nggak boleh tanpa izin A. Jadi aku kemana-mana harus izin. Harus izin. Menjaga muruah. Muruah itu martabat. Martabat suami, martabat istri. Tapi yang izinnya yang jauh ya Den. Kalau cuma Dennis ke depan ngambil sapu nggak usah bilang. Oh gitu ya. Iya. Mandi izin nggak? Ya papa izin ya Pak. Kenapa ngambil sapu ke depan nggak usah Den. Nggak usah PA itu mah. Papa izin ya cuci piring dulu di dapur. Nggak usah ya. Jadi yang jauh. Itu pun yang tidak sifatnya rutin. Iya. Dennis rumah di sini. Kemudian toko ada di depan, kira-kira 2 kilo dari sini. Secara mafhumnya Dennis nggak usah izin. Kenapa? Udah tahu nggak ada di rumah, pasti di toko. Iya, karena dia tahu izin itu. Gitu. Jadi sesuatu yang memang suami yang harus dikabarin. Dennis kemana? Mau kemana? Dennis mau dugem nih. Mau gitu. dugem. Boleh nggak papa gitu ya? Kayak gitu. Dennis mau kemana nih? Saya mau ke Mall Pondok Indah. Tapi tiba-tiba Dennis pindah ke BSD. Maka Dennis ke BSD-nya harus ngabarin. Pak, aku udah dari BSD mau ke dari Pondok Indah mau ke BSD ya. Harus ngabarin ya. Nah lakinya Tidak. Lakinya kemana? Suamiku kok nggak pulang-pulang? Itu kabarin. Itu kalau laki mah nggak mesti ada izin. Oh dia boleh pulang kapan aja? Ya kabarin. Tapi dalam etika rumah tangga ada komunikasi, ada pengertian, ada komunikasi dalam rumah tangga. Hah? Iya dong. Suaminya bebas. Ada pengertian tapi dong. Gue dibebasin dalam agama. Gue boleh nggak keluar. Gue boleh keluar tanpa izin. Tapi gue pengertian. Bini gue punya bini. Betul, hormat lah, respect. Hargain dong. Hargain. Mah, gue pulang agak telat ya karena kerjaan kantor nih. Oke, tapi bener ya kantor ya. Bener ya kantor ya, kayak curiga banget. Dan tuh itu pengertian. Yang kedua komunikasi, ngobrol. Mah kayaknya aku itu menghargai ya komunikasi tuh. Pengertian tuh menghargai ya.
Kemudian ngomong, gue pulangnya ntar jam 8 malam ya, karena memang agak telat gini-gini. Itu komunikasi. Itu termasuk di antara orang yang tadi yang mau poligami pun komunikasi ngomong. Kalau misalkan saya mau poliandri, izin sama suami? Nggak boleh? bisa lah. Nggak bisa, udah nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak ada toleransi dalam itu. Oke. Jadi Denis mempelajari agama, mengenal agama Islam itu yang mendasar. Misalnya, kenapa gue harus pindah agama? Oh gue gue pilihan gue agama Islam, gue pengen selamat dunia akhirat gue. Itu harus satu. Nah, itu harus begitu. Itu aja dulu. Nanti praktek yang lain-lainnya itu bisa dipelajarin ke depannya. Begitu Den. Jadi Denis itu kemudian mau nikah nih, ntar gue di poligami gue. Ya nggak jauh pikir begitulah. Nggak mikir, nggak. Tapi kan suami, mudah-mudahan suaminya setia. Iya, tapi kalau mudah-mudahan ya. Nanti kan ada AA yang doain terus supaya setia suaminya. Amin. Nah, tapi di saat saya mantep, kalau saya udah mantep ya berarti saya sudah harus menerima semua itu. Menurut itu. Iya kan? Nah, terus gitu. Dan gini Den, kamu jangan berpikir ekstrim. Ketika gue masuk agama, terus gue harus begini. Enggak. Tobakona antobak. Bertahap. Saya ntar masuk Islam. Saya harus sholat. Saya belum bisa bacaan sholat. Ya gak usah ribet-ribet amat lah. Yang bisa lu apa dulu? Belajar dulu. Iya belajar dulu. Apa yang lu bisa? Coba. Rukun sholat yang pertama rukun qauli adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah gak bisa. Niat aja dulu. Niat sholat. Itu aja gak bisa. Niat dulu. Jadi tobakona antobak. Bertahap. Step by step. Jangan berpikir, wah begini, wah begitu. Udah enggak usah ribet itu. Nggak seribet itu ya. Yang penting kalau udah dijalanin mah. Yang penting niat sih ya. Yang penting itu dulu satu. Yang penting mah niat aja gitu. Makanya niatan aja dulu. Mau nangis jangan nangis sabar Jadi kemudian boleh nggak saya mau masuk Islam tapi ada asbabiah karena saya mau nikah, boleh. Untuk motivasi. Tapi aku nggak mau gitu. Ya, karena nanti takutnya kalau cerai nanti aku sama orang lagi. Coba sekarang kita ngobrol Denis sama gara-gara apa? Gara-gara ya ingin mencari ketenangan. Siapa tahu saya lebih tenang di sini. Iya, karena memang punya rencana ke depannya pengen menikah dan sekarang udah punya calon pasangan taruhlah. Belum ke situ juga sih ngomongnya. Yang memang ke arah sana yang dia saya suka lah. Dia muslim dong. Motivasi itu. Sebenarnya gimana sih Islam itu ya? Apa ya? Tapi jangan sampai gue pindah agama terus kemudian gara-gara dia nih. Iya. Karena harus nyaman di itu dulu. Iya dong. Gitu. Harus ada kenyamanan, ketenangan. Dan ya itu prinsip utama itu. Gue sih pengen selamat dunia akhirat gue. Oke. Terus udah gitu kalau misalkan langkah pertama kalau misalkan untuk menjadi mualaf itu apa? Apanya? Langkah pertama yang biasanya orang lakuin kalau mau mualaf. Langkah pertama ya cuman ikrar lah. Ikrar ucap syahadat udah gitu doang. Oh gitu. Saya udah sama gitu. AA gitu misalkan. Misalnya ke AA, okay. Gitu. Langsung gitu. Langsung bisa. Oh. Gitu. Nanti kalau misalnya ada hitam di atas putih, ada keterangan dari surat dari kantor KUA urusan agama. Dari RT. Bukan, ini nggak jadi kagak ada RT lu. Kan lu mau masuk Islam. Kantor urusan agama. Oh iya. Nah, ada kantor di urusan agama tentang mualaf. Oh iya. Nah, nanti dari kantor itu dapat sertifikat secara hitam di atas putih. Oke. Karena kan kalau keimanan mah kan di dalam hati ya, nggak bisa terlihat. Ini gue Islam, nggak ada buktinya. Atau misalnya mohon maaf ya, misalnya Denis meninggal. Kata keluarga semua, ini masih dia agamanya masih agama yang dulu belum Islam. Ini buktinya ada sertifikatnya. Gitu. Itu bukti hitam. Kalau sertifikat itu bukti dunia lah. Oke, bukti dunia. Kalau hati kan bukti hanya akhirat. kita yang tahu. Gitu. Al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu keyakinan di dalam hati, tidak ada lagi Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, Al-Quran sebagai kitab, Ka'bah sebagai kiblat, dan mukmin adalah sebagai saudara. Gitu. Oke. Itu keyakinan dalam hati. Wa qaulun bil lisan, diucapkan oleh lisan. Ya, diucapkan oleh lisan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan al-islamu man salima min lisani wa yadihi. Islam itu harus bisa membuat nyaman dari mulutnya dan dari tangannya.
Oh, waduh, konten saya marah-marah gitu, udah nggak boleh lagi dong. Jangan takut, Allah pasti ganti dengan yang lebih berharga, Den. Oke, tapi kan saya kan ngomong marah-marah itu kan untuk membela kebenaran. Biasa kalau itu manusiawi, marah itu boleh, Den. Boleh. Boleh, marah Masih itu boleh dong saya konten ngoceh-ngoceh boleh. gitu masih ya. Apalagi settingan mah. Enak aja, saya nggak pernah settingan. Terus? Marah itu boleh, Den, asal menyelesaikan masalah. Jangan marah kalau tidak menyelesaikan masalah atau malah jadi masalah. Jangan memperkeruh. Iya, uskut, diam. Lebih baik diam daripada ketika kita marah justru jadi timbul masalah. Kalau marah untuk dapat duit, kayak saya di sosmed ngoceh-ngoceh, dosa nggak? Kontennya settingan kayak gitu ya? Bukan settingan dong, marah-marah. Guys mau pamer makanan orang kaya nih, nasi 100.000 gitu. Lebih ke arah kayak ria-ria sombong-sombong gitu ya. Tapi gaya-gayaan doang ya. Konten-konten. Nah ini yang jadi masalah nih, konten ini diperbolehkan apa enggak dalam agama untuk sombong ya. Nanti kita bahas lain kali waktu. Oke, ya. Konten sombong-sombong ya. Oke, nih terakhir nih, gimana nih cara ngomong sama mama? Ngomong sama mama. Ngomong sama keluarga. Pertama kuatkan dulu. Kalau misalkan aku ngomong ya. Pertama kuatkan dulu keimanan, Akunya dulu keyakinan dong. kamu. Oke, gua ngomong ngadu sama Tuhan. Sekarang Denis Tuhannya siapa? Ngadu sama Tuhan. Tuhan, aku bukan mengkhianat terhadap kau sebagai Tuhan aku yang sekarang. Bukan aku melupakan Tuhan yang dulu. Bukan. Tapi aku memiliki inilah petunjuk yang telah engkau berikan kepada aku. Itu Den. Jangan ketika ada orang pindah agama dia menjelek-jelekan agama yang dulu. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Dosa. Karena kenapa? Bukan menjelek-jelekan agama yang dulu. Biarkan agama yang dulu. Kalau memang menurut dia sekarang agama yang dulu itu salah biarkan. Biarkan. Yang penting dia tidak menjelek-jelekannya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau telah membimbing aku sekian lama ini sampai aku menemukan jalan yang Tuhan tentukan. Izin Tuhan, aku mau pindah agama, aku mau pindah Islam. Bilang sama Tuhan. Jadi Tuhan yang nggak kecewa, Iya. walaupun dia marah. Iya. Menurut keyakinan mereka ya. Iya. Menurut keyakinan mereka, bilang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih selama ini aku sudah engkau bimbing, Engkau jaga. engkau jaga sampai aku menemukan jalan kehidupanku sekarang. Begitu. Bilang sama Tuhan. Atau yang kedua, yakinkan iman, yakinkan hati. Udah mantap nih. Apapun resiko, tapi ingat Den, semua ada resiko. Apapun resikonya, gue harus ngomong. Nanti AA temenin ya. Boleh. Nanti kalau dimaki-maki dia disuruh AA. Iya, itu dia yang jadi masalah. Jadi kambing hitam. Jadi kambing hitamnya gitu Den. Ngomong ke mama papa kayak gitu. Sebab nanti kan walaupun kamu ikrar syahadat ada saksi. Ada saksi dari pihak keluarga. Harus ada ya. Harus ada. Dan harus komunikasi. Harus ada komunikasi, ada pihak dari keluarga. Misalnya kalau mau melibatkan lingkungan ada RT RW. Misalnya supaya nanti hitam di atas putihnya tertera. Kalau di pesantren AA begitu. Oh gitu. Pesantren AA kayak begitu. Udah tertera kayak gitu, udah nyata masuk Islam, ada hitam di atas putih. Dan nanti dapat sertifikat. Ada sertifikatnya Ada ya? sertifikat dari KUA. Kantor Urusan Agama. Oke. Itu ada sertifikatnya. Dan itu yang akan menjadi legalitas kamu ketika kamu menyatakan mohon maaf, meninggal dunia mau diurusin dengan ajaran agama ini nggak bisa karena dia sudah ada legalitasnya. Secara ini. Kemudian mau nikah, oh dia mualaf, mana bukti mualafnya? Ini sertifikatnya. Oke. Gitu. Oh dia mau umroh. Ini mau umroh, mana umroh bukti? Namanya kok masih nama bukan Islam? Ya memang namanya masih bukan Islam, tapi dia sudah masuk Islam. Ini buktinya. Kalau kita ke kantor agama, ke kantor urusan agama, kalau kita mau umroh, kan itu ada bukti itu. Gitu Den. Oh gitu. Oke deh. Nih terakhir pertanyaan, kan artis-artis banyak tuh yang suka umroh tuh ya. Iya, terus pulang-pulang masih pakai bikini, dosa nggak tuh? Dosa deh. Dosa ya. Dosa. Umroh itu wisata religi yang balik lagi kepada personal. Jadi ketika dia umroh, tujuannya buat apa? Umroh itu untuk menyucikan diri, untuk membersihkan diri. Kalau baliknya begitu-begitu juga, lu ngapain disuciin? Habis mandi lu gupak lagi, tempat kotor lagi. Terus katanya umroh lagi aja. Iya, kalau kesempatan. Kalau habis pulang dari umroh kemudian meninggal dunia nggak sempat umroh lagi? Atau nggak sempat tobat lagi? Nggak bisa. Kok umroh itu berarti dosanya dihapuskan? Dihapuskan sama Allah. Hatta Dosa umroh seumur hidup? berikutnya. Enggak juga.
Oke. Jadi umroh kita berbuat dosa. Sebelum umroh kita berbuat dosa. Kita tobat sama Allah. Nggak mesti umroh sebenarnya mah. Cuman kalau ke umroh itu lebih ke arah apa namanya ya? Lebih ke arah berkunjungnya. Gue kenal sama Dennis. Salamin ya buat Dennis. Tapi kalau gue datang bawa parcel, Dennis lebih seneng dong. Iya, tapi kan memang nggak beda cerita. Iya kan? Iya dong. Temen lu Dennis. Salam ya Dennis dari A Jufri. Dennis seneng nggak? Seneng. Tapi kalau gue datang, kalau A datang sambil bawa parcel, seneng. Oh, super seneng kuadrat dong. Iya, apalagi bojot sepok. Apalagi bawa sepok kan, gitu kan. Itu lebih seneng dong. Begitulah ketika kita berkunjung ke Makkah, ke Madinah, kayak gitu. Nah, kayak gitu, itu untuk menghapuskan. Oh, subhanallah, apalagi kayak pernah ada orang mualaf di A kan, di pesantren A mualaf. Kemudian karena memang A mau umroh kan. Anak akan punya travel, mau umroh, sekalian aja umroh. Lu super lu, udah lu nggak punya dosa, lu umroh pula, super banget. Pahala banget, gitu, pahala banget, gitu. Kayak gitu. Jadi kayak gitu tuh orang-orang umroh ya, gitu. Semuanya berproses Den. Semua berproses saya, semuanya berproses, tahap bertahap. Jangan semua blok. Nanti mabok. Bingung juga kan, keder. Yang penting proses. Yang penting saya mau pelajari dulu. Iya, sekarang gini aja, Dennis mau ke agama, mau cari-cari agama, ngobrol sama A, sok apa yang diperlukan sama Dennis saat ini. Jangan macam-macam dulu. Jangan mikirin umroh. Jangan mikirin kurban. Jangan mikirin puasa. Tapi aku sering kurban dari dulu. Oh ya? Iya. Dosa nggak ya? Dermawan ya enggak lah, enggak dosa. Tapi katanya dosa dikatain sama netizen. Iya katanya lu agama Kristen lu kurban dosa. Iya kurban kan aku urusan tiap tahun. Kan dermawannya kita kan itu urusan pribadi itu. Iya. Katanya aku nggak boleh kurban sama netizen. Siapa yang bilang nggak boleh kurban? Netizen tuh. Netizen. Ada orang dia sama orang Nasrani. Dennis ke pesantren A, Cibubur, pesantren A. Sepanjang jalan menuju ke pesantren A itu orang Nasrani. Orang Nasrani. Lagi ngebangun masjid, orang Nasrani ikut. Kemarin kita lagi renovasi masjid mau Ramadan, orang Nasrani pada ikut. Terus gitu ngucapin Natal juga nggak boleh katanya. Iya memang kalau itu beda lagi. Oh itu nggak boleh ya? Kalau itu nggak beda lagi. Nah terus kemudian kenapa nggak boleh orang lain berbuat baik seperti orang Islam? Dennis berkorban, kenapa berkorban nggak boleh? Pahala menurut dia agama dia. Pahala menurut kita memang nol. Menurut Islam Dennis nggak dapat pahala sebab beda akidah. Kalau Dennis menurut ajaran agama Dennis berbuat baik, ya dapat pahala lah. Berderma namanya, dermawan kan. Gitu. Kenapa nggak apa-apa? Saya mah kesian sama tukang sapinya aja. Jadi saya beli, ya nggak apa-apa dong. Iya, nggak apa-apa tiap tahun kan apalagi lagi masa susah gini, nggak masalah. Makanya ya dia berbuat apa yang dilakukan sama orang Islam seperti orang Islam ya menurut kepercayaan dia terserah. Ya, gitu. Oke. Gitu, boleh aja. Oke, makasih AA atas waktunya. Senang banget ini bisa belajar banyak. Ini pelajaran yang tidak akan saya lupakan karena ini benar-benar penting ya. Amin. Dan ini pengetahuan dan edukasi juga untuk yang lain. Karena orang-orang juga bingung kan. Pasti banyak orang seperti saya. Banyak orang yang ingin mengambil agama, ingin menentukan ajaran agama, tetapi dia malah bingung ke siapa gua ngobrol. Betul. Iya, ngobrol. Untungnya ada Jufri. Iya. Insyaallah. Makasih. Jadi kesimpulannya saya sedang mencari jati diri dan ternyata tidak dosa saya memakai hijab dan kalau saya berkurban pun tidak apa-apa. Ya malah pakai jilbab kayak begini. Belum Islam tapi udah pakai jilbab. Ini nyaman dong. Nyaman di situnya, nyaman kita yang diajak ngobrolnya. Iya kan nggak bikin mata dosa. Gitu kan lebih nyaman juga. Iya yang sangat disedihkan nggak boleh sama cocok. Anjing saya. Terus berproses lah. Berproses ya, pelan-pelan ya, step by step ya. Terus yang keempat, boleh diempatin Iya boleh. Boleh diselingkuhin. Nah, kalau selingkuhan itu nikah siri ya berarti ya mereka? Belum, nggak ada. Jadi kalau selingkuh itu di luar nikah. Selingkuh itu di luar nikah. Kalau udah nikah mah nggak selingkuh namanya. Kalau bini kedua tuh namanya nikah siri? Ya belum tentu lah. Nikah siri itu nikah yang tidak resmi agama. Itu namanya nikah siri, nikah yang nggak pakai surat. Oh ada ya? Ya iyalah. Itu nikah untuk supaya nggak zina. Supaya nggak zina. Kalau sudah nikah mah nggak selingkuh lagi lah. Tapi kan nggak resmi, selingkuh dong namanya. Ya kata siapa? Oh udah
Jadi resmi surat itu kan itu hukum agama, hukum negara. Hukum agama mah ijab kabul. Syaratnya cuma 5. Apa aja tuh? Suami calon istri, apa namanya? Calon istri, calon suami ada saksi 2 sama ijab kabul. Udah kawin. Udah nikah beres 5 orang. Nikah siri? Kumpul 5 orang ini berapa? 1, 2, 3. Ini Apa? 5. 5 ya? Pas nih. Mau nikah nih? Mau. Jadi. Mau. Jadi apanya? Nikahnya? Jadi nikahnya nih Sam. Menurut hukum agama. Gitu. Oh gitu nikah siri tuh, tapi bukan hukum negara. Bukan hukum negara. Kalau hukum negara nggak bisa. Hukum negara nggak sah. Nggak sah ya, oke. Nggak sah. Makanya banyak aki-aki yang pada nikah lagi kan? Iya kan? Yang nikah masal itu? Iya. Nikah masal? Iya nikah masal laki-laki udah 70 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Bisa gitu ya. Ini dinikahkan ulang karena pakai surat. Gitu. Itu resmi. Kalau nggak pakai resmi namanya siri. Gitu. Oh oke. Jadi nambah lagi pengetahuannya. Makasih banyak. Mohon didoain ya buat saya. Amin, insyaallah. Betul. Terus kayak gitu kalau ada pertanyaan apa saya boleh kontak AA ya. Amin, insyaallah dengan senang hati. Jangan dicuekin. Iya, enggak. Jangan diblok. Iya. Ya enggak lah selama enggak ngoceh-ngoceh. Oke, makasih AA, makasih banyak. Oke, nanti kalau misalnya ada apa-apa saya konsul lagi lebih lanjut. Dennis, jangan takut kalau mau mengambil sebuah langkah, jangan takut, Allah pasti jamin. Allah jamin. Dennis dulu nggak berhijab, kemudian jadi berhijab, Allah jamin dengan pasti pakai hijabnya, dengan jobnya. Dan jangan takut untuk bisa mengambil sebuah langkah. Allah beserta kita, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Amin. Itu, jangan takut ambil sebuah langkah. Ntar kalau gue gini nggak usah. Oke. Mantapkan, yakinkan, ambil sikap. Dan- Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau udah berencana, udah berserah diri sama Allah. Baik, tapi saya akan pelajarin terus dan pelajarin bersama AA di WA, Amin. konsul. Amin. Oke, dan saya pelajarin biar saya pindahnya dengan hati dan otak, bukan Amin. karena orang lain. Iya, gitu. betul. Amin. Ya, ya. Makasih AA. Sama-sama. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus sebarin videonya ke orang-orang biar makin banyak yang nonton dan biar Benar. gue makin kaya. Amin. Amin. Boleh ngomong gitu? Iya benar. Boleh, boleh. benar. Boleh, Jujur, boleh. kan Ya, kalau dia jujur. makin kaya, makin mengundang, ntar gue juga gedean honornya. Betul. Oke. Thank you guys. Dah.